Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinjani, dosen tetap dari Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti dengan nomor induk dosen 03 20 01 7501. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026 melalui PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proses pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemeriksaan Akuntansi 2 dengan kode mata kuliah RKA 308. Mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi semester 5 dengan bobot 3 SKS. Sesuai dengan yang tercantum dalam RPS berbasis Kurikulum Outcome Based Education atau OB, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai teori atau konsep yang berkaitan dengan auditing. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi 1. Bukti audit, 2. Sistem dan pengendalian, 3. Pengujian dan evaluasi sistem, 4. Pengujian substantif dan pengembangan program audit, 5. Sampling dan materialitas, 6. Penyelesaian audit, 7. Pekerjaan akhir audit, ke-8. Laporan audit dan komunikasi, ke-9. Kecurangan dan kelangsungan usaha, dan yang ke-10. Tata kelola perusahaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah lulusan mampu menguasai konsep dan standar akuntansi, perpajakan, serta auditing untuk menyusun laporan keuangan, melakukan audit, dan menganalisis informasi keuangan secara etis, profesional, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjunjung tinggi etika akademik dan profesional dalam semua kegiatan pembelajaran dan praktik akuntansi. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori auditing sebagai dasar untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengembangan pengetahuan akuntansi di berbagai jenis organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu memiliki pemahaman mendalam tentang etika profesional dan standar nasional dan atau internasional untuk mendukung praktik profesional yang akuntabel, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar nasional dan atau internasional, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan standar auditing yang berlaku. Adapun buku yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 1. Buku Principles of Auditing, An Introduction to International Standards on Auditing, edisi 3, terbitan tahun 2014 dengan penulisnya Rick Hayes dan kawan-kawan. Buku kedua, The Audit Process, Principle, Practice, and Cases, edisi 8, terbitan tahun 2024 dengan penulisnya Ian Gray dan kawan-kawan. Berdasarkan pendekatan OB atau Outcome Based Education, dalam kegiatan pembelajaran saya mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk secara aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui penerapan DIA, yakni D untuk delivery. Saya memberikan materi berdasarkan RPS, bahan ajar, referensi, serta contoh kasus yang relevan yang dilaksanakan secara sinkronus atau luring. Dalam menjelaskan materi, saya mengutamakan penggunaan istilah sederhana namun tetap relevan agar mahasiswa mudah memahami penerapan teori dalam konteks pemeriksaan akuntansi. I untuk interaction. Saya mengelola interaksi dua arah di dalam kelas dengan cara memotivasi mahasiswa untuk senantiasa 1. Bertanya dan menjawab pertanyaan dosen atau mahasiswa lainnya. 2. Berpartisipasi aktif melalui small group discussion di mana saya membagi mahasiswa di kelas menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi guna mencari penyelesaian atau jawaban atas soal audit atau kasus mini yang saya berikan setiap minggu sesuai materi kuliah yang dipelajari. Ketiga, mengakses dan beraktivitas melalui learning management system, di mana melalui aplikasi Team saya membagikan tugas dan PPT ke dalam Teams, di mana tugas yang saya berikan harus diselesaikan berdasarkan
PPT yang sudah dipelajari. Tugas ini dikerjakan secara kelompok dan disubmit di assignment team sebelum deadline yang sudah saya tentukan. Kemudian A untuk assessment. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran akan saya berikan poin sebagai reward atau apresiasi guna meningkatkan motivasi mereka untuk senantiasa berperan aktif dan selalu meyakini bahwa tidak akan ada hasil tanpa usaha dan perjuangan. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dengan komposisi sebagai berikut. Ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas 10%, kuis 15%, partisipasi 15%, dan presentasi 10%. Seluruh indikator penilaian saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa memahami standar capaian yang diharapkan. Demikian deskripsi singkat proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran micro teaching secara luring untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan topik audit evidence. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Masih semangat ya? Hari ini kita masuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Ya, ini lanjutan dari pemeriksaan akuntansi 1, berarti yang ada di kelas ini sudah lulus pemeriksaan akuntansi 1. Ya. Pemeriksaan akuntansi 2, saya kali ini ingin menjelaskan materi tentang audit evidence. Ya. Oke, mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dimulai dengan pembahasan audit evidence dari chapter 10-nya buku Rick Hayes. Jadi kita menggunakan 2 buku, ini buku Rick Hayes dan yang kedua buku Ian Gray, audit process ya. Nah, audit evidence kita lihat di sini apa itu definisinya ya. What is audit evidence? Definisinya adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor dalam mengambil sejumlah kesimpulan sebagai dasar bagi pemberian opini audit. Nah, jadi si auditor itu ketika mau memberikan opini audit, apakah itu WTP, ya, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer atau adverse, itu harus berdasarkan dari bukti. Ya, buktinya itu audit evidence. Itu berdasarkan Rick Hayes edisi 3 halaman 364 buku yang kita gunakan. Itu definisi secara teori audit ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Ya, bentuk bukti audit itu adalah laporan keuangan beserta catatan-catatan akuntansi yang mendasarinya. Jadi Anda sudah pernah lihat laporan keuangan ya di media-media internet gitu ya, kan kelihatan tuh sekarang laporan keuangan perusahaan yang go public itu bisa dibaca, ada neraca ya, laba rugi, lalu perubahan modal ya. Nah, itu semuanya dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo sampai laporan keuangan itu termasuk bukti audit. Ya, jadi bentuknya laporan keuangan beserta dokumen-dokumen yang mendasarinya atau mendukungnya itu disebut bukti audit. Oke ya. Kemudian bagaimana teknik memperoleh bukti audit? Itu ada 7. 1 keterangan ya, atau inquiry dalam bahasa Inggrisnya. Keterangan itu dilakukan dengan melakukan pertanyaan atau tanya jawab kepada manajemen perusahaan atau klien. Jadi kita melakukan interview ya kepada pegawai atau bagian yang memang kita mau tahu informasi apa yang mau kita dapatkan gitu ya. Kedua, terus observasi. Ya, observasi itu seperti pengamatan terhadap kegiatan yang atau prosedur yang dilakukan di perusahaan. Misalkan prosedur pengeluaran barang dari persediaan, ya seperti apa, itu namanya observasi. Nah, ketiga, inspeksi. Inspeksi itu adalah mengamati atau memeriksa dokumen. Misalkan faktur penjualan. Apakah faktur penjualan itu telah sesuai dengan penjualan yang terjadi di hari itu misalkan. Apakah fakturnya benar atau fakturnya fiktif, itu namanya inspeksi.
Terus yang keempat, perhitungan ulang. Ini namanya recalculation. Ya, recalculate itu berarti auditor menghitung ulang suatu saldo atau saldo akun, misalkan persediaan tadi. Menurut si manajemen persediaannya sekian unit, tapi auditor kok ragu ya, ini benar apa enggak ya, gitu. Makanya dia melakukan hitung ulang, gitu ya. Demikian juga dengan akun-akun yang lain. Kemudian 5, pelaksanaan ulang. Ini melakukan kegiatan diulang kegiatannya. Artinya ketika si manajemen melakukan, mungkin auditor tidak sempat menyaksikan atau tidak sempat ikut melakukan kegiatan itu. Makanya dilakukan pelaksanaan ulang. Contohnya stok opnam. Stok opnam pada akhir tahun biasanya auditor ada yang berhalangan. Ketika dia mau meyakinkan saldo tersebut, dia melakukan pelaksanaan ulang. Keenam, konfirmasi. Nah, biasanya ini yang dikonfirmasi adalah akun-akun yang terkait dengan pihak ketiga, seperti piutang, hutang, saldo bank, ya, itu harus dikonfirmasi. Ketujuh, prosedur analitis. Nah, ini seperti membandingkan saldo penjualan periode sekarang dengan saldo penjualan sebelumnya, atau melakukan perhitungan rasio keuangan seperti rasio lancar, ya, yang ada profitabilitas, likuiditas, ya, solvabilitas, itu termasuk dalam prosedur analitis. Kemudian kita masuk ke kriteria bukti audit. Itu ada 2, yang disebut sufficient dan yang kedua appropriate. Sufficient itu merujuk kepada kuantitas. Berapa jumlah bukti tersebut? Apakah mencukupi? Kalau dia secara jumlah mencukupi, dia disebut sufficient. Yang kedua, appropriate, itu tepat. Itu merujuk kepada kualitas bukti itu sendiri. Ketika bukti itu sudah dapat memenuhi tujuan audit, sudah dapat memenuhi kebutuhan audit, sudah relevan dengan masalah yang diaudit, maka dia disebut appropriate. Itu berarti rujukannya kualitas. Berikutnya, keandalan bukti audit. Nah, keandalan bukti audit ini saya berikan 6 faktor yang menentukan. Jadi 6 faktor ini menentukan apakah bukti itu bisa andal atau tidak. Yang pertama, sumber. Ketika bukti audit diperoleh dari sumber eksternal, dia akan lebih dapat diandalkan daripada bukti audit yang diperoleh dari sumber internal. Yang kedua, ketika bukti audit diperoleh dari perusahaan yang punya pengendalian internal baik, itu akan lebih dapat diandalkan daripada bukti audit yang diperoleh dari perusahaan yang pengendalian internalnya buruk. Ketiga, dari perolehan langsung. Ketika auditor memperoleh bukti secara langsung, itu akan lebih dapat diandalkan daripada auditor memperoleh bukti secara tidak langsung. Ya, kalau dari langsung tuh maksudnya dia yang mencari sendiri, dia yang menghadapi sendiri, dia yang memperoleh sendiri dari pihak yang pertama, dari tangan pertama, artinya tidak melalui tangan kedua, tangan ketiga dan sebagainya. Itu namanya langsung. Seperti tadi pengujian fisik atau stok opnam, itu termasuk perolehan langsung. Kemudian yang keempat, bentuk bukti audit. Dari bentuknya, yang dokumen itu akan lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diperoleh secara lisan. Ya, kenapa yang lisan tidak bisa diandalkan? Kenapa kalau lisan nggak bisa diandalkan? Iya, karena kan kalau orang bicara itu bisanya pagi lain, sore lain ya. Nggak bisa dipegang kecuali kita rekam, kita dokumentasikan. Yang kelima, originalitas. Bukti yang asli itu lebih dapat diandalkan daripada bukti salinan atau fotokopi. Yang keenam, objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan daripada bukti yang subjektif. Kamu tahu ya beda objektif dan subjektif? Apa bedanya? Kalau objektif, contohnya, coba contohkan saya, subjektif seperti apa? Objektif seperti apa? Subjektif seperti apa?
Iya, iya. Jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau subjektif. Kalau objektif, siapapun yang menilai itu akan sama hasilnya, ya, karena berdasarkan fakta, bukti-bukti yang kuat, akurat. Tapi kalau subjektif itu berdasarkan opini orang, pendapat orang, ya, itu bisa lain-lain antara pendapat A dengan B itu berbeda. Seperti kita dinilai orang menurut si A kita begini, menurut si B kita baik, menurut si C kita buruk gitu ya. Tapi kalau objektif enggak. Sama ketika Anda menilai kuesioner dosen, ya kan? Iya. Kalau yang subjektif kan suburin jari mah pelit nilainya gitu ya. Udah kasih jelek-jelek aja. Itu kan berarti ada unsur subjektif. Tidak melihat objektif. Tapi kalau objektif antara teman Anda yang lain, itu rata-rata nilainya nggak berbeda jauh, sama. Ya, itu yang disebut objektif. Oke, kita berikutnya kesimpulannya dari materi bukti audit. Saya bisa simpulkan 3 poin ini. Bukti audit adalah dasar utama bagi auditor untuk merumuskan opini atas laporan keuangan. Kesimpulan yang kedua, keseluruhan proses audit bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, yang tadi disebut sufficient and appropriate, ya, untuk mendukung keyakinan auditor. Yang ketiga, auditor harus bersikap skeptisme profesional untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit guna mengumpulkan bukti audit yang memadai. Oke, itu kesimpulan dari materi kita hari ini, bukti audit. Nah, berarti ini slide terakhir. Sekarang saya tanya, ada pertanyaan? Silakan dari yang sudah saya jelaskan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan disebutkan namanya. Ingat ya, partisipasi Anda menentukan nilai akhir. Saya masukkan ke komponen penilaian. Namanya siapa? Kalista, NIM-nya berapa? Oke, silakan Kalista. Tadi ada dijelaskan tentang observasi dan inspeksi. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara keduanya? Oke, tadi kan saya sudah jelaskan sedikit ya, observasi dengan inspeksi. Ketika kita mengamati suatu proses atau kegiatan, di mana ada pihak yang melakukan, di mana ada kegiatan yang dilakukan, dari A sampai Z, itu kegiatannya kita amati, itu namanya observasi. Tadi saya berikan contoh, prosedur pengeluaran barang dari gudang. Kita lihat bagaimana prosedurnya barang diambil dari gudang. Apakah dari permintaan si user diotorisasi dulu oleh kepala gudang gitu ya, setelah otorisasi siapa yang berhak mengambil dari gudang, mengeluarkannya, kemudian diberikan kemana ya, apalagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu kita amati sampai selesai. Apakah sesuai dengan standar operating prosedur yang ditetapkan? Ya, itu namanya observasi. Nah, inspeksi itu ketika kita melakukan, kalau bahasa audit itu vouching. Kita melihat dokumen, kita cocokkan apakah dokumen ini sesuai dengan buku atau catatan transaksi-transaksi yang ada. Ya, ketika ada penjualan di bulan Juli, kita lihat, oh ini 20 tanggal segini ternyata ada penjualan sebesar misalkan 50 juta. Benar nggak? Kita lihat faktur penjualannya, apakah tertera nilai sesuai dengan yang dicatat. Itu namanya inspeksi. Karena bisa jadi invoice-nya dipalsukan. Banyak sekarang yang fiktif-fiktif. Bukan invoice saja, tapi ijazah juga dipalsukan gitu ya. Jadi zaman digital gini nih, kecurangan audit semakin canggih gitu ya. Makanya meriksanya juga mesti canggih. Ada lagi selain Kalista, silakan. Namanya? Cynthia, NIM-nya? Oke, Cynthia. Contoh bukti audit yang cukup dan tepat. Tadi saya bilang kalau cukup itu merujuk kepada kuantitas, ya, sejumlahnya. Si audit melihat apakah sampelnya ini mencukupi. Ya, kita ambil sampel misalkan invoice-nya harus 50 lembar atau 50 jenis dari
bulan ini gitu ya, transaksi dari nomor sekian sampai nomor sekian, invoice-nya nomor sekian sampai sekian. Kan si audit itu auditor itu mengaudit tidak semuanya diaudit, tapi dia berdasarkan sampel ya. Apakah sampel secara jumlah mencukupi? Itu namanya cukup gitu, sufficient ya. Terus kalau yang appropriate, apakah faktur penjualan yang diperiksa itu telah relevan dengan kebutuhan yang mau kita cari? Tujuan auditnya apa nih? Oh, kita mau memastikan bahwa penjualan ini memang benar-benar ada di perusahaan atau benar terjadi. Ya, berarti fakturnya kita lihat, kita lakukan tadi vouching ya, itu namanya inspeksi. Jadi lebih menekankan ke dokumen kalau inspeksi, tapi kalau observasi dia lebih menekankan ke inspeksi tadi observasi ya. Berarti kalau yang cukup ke kuantitas, berarti kalau yang appropriate itu ke kualitas. Apakah dia relevan dengan yang dibutuhkan atau tujuan audit? Ketika dia memenuhi tujuan audit, maka bukti itu disebut relevan. Ya, itu kualitas. Kualitas berarti tadi appropriate. Itu jadi intinya cuma kuantitas dan kualitas aja, gitu ya. Oke, ada lagi? Oh iya, namanya? Joshua Nicholas. NIM-nya? 151. Oke, silakan Joshua. Tadi kan itu udah jelasin 7 teknik buat memperoleh bukti audit. Nah, dari 7 bukti tersebut, yang paling penting bagi auditor itu yang mana ya? Oke, ini 7 ya. Ya. Kalau saya jawab mana yang lebih penting, itu tidak bisa kita pilih. Ya, kita harus melakukan semuanya ketika, itu kan saya urutkan dari nomor 1 sampai 7. Nomor 1 itu yang paling lemah. Sampai ke bawah itu makin kuat. Gitu. Nomor 1 itu paling lemah. Tadi saya bilang, ketika kita melakukan wawancara, tanya jawab, berarti kan lisan. Nah, lisan orang itu adalah bukti audit yang paling lemah. Tadi saya bilang karena orang itu bicara pagi lain, sore lain. Kalau nggak kita dokumentasikan, gitu ya. Kan dia bisa aja bohong gitu ya. Itu keterangan observasi. Nah, ketika observasi, misalkan kita sudah melakukan wawancara, kalau wawancara saja sudah jelas kita harus melakukan teknik yang lain. Karena paling lemah, jadi nggak boleh Anda cuma melakukan wawancara. Kemudian kita lakukan observasi. Observasi masih kurang, kita lakukan inspeksi. Kemudian masih kurang juga perhitungan ulang, pelaksanaan ulang, koordinasi, dan prosedur analitis. Jadi 7-7-nya itu penting untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat tadi. Ya, jadi kalau masih bisa dilakukan semuanya, kalau memang belum cukup buktinya, belum memenuhi standar, ya lakukan semua. Gitu. Jadi semuanya tidak kita katakan penting, tergantung dari apa? Kebutuhan, gitu ya, kebutuhan audit. Tapi jangan sampai Anda melakukan cuma satu gitu ya. Apalagi keterangan, cuma wawancara doang, itu paling nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau Anda melakukan konfirmasi saja, atau dengan inspeksi dan observasi saja, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Konfirmasi itu yang paling kuat, karena kita mengkonfirmasi pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tuh jarang berbohong ya, dia pasti melakukan atau memberikan data yang sebenarnya. Seperti piutang, dia nggak mungkin bohong, piutang Anda di kami sekian. Masa dia bohong? Nggak mungkin dia nulis lebih rendah piutangnya. Jarang-jarang ya. Pasti dia, oh piutang saya sudah cocok, atau piutang saya malah lebih tinggi. Nggak sesuai dengan yang dicatat si klien gitu ya. Itu ya, jelas? Oke. Ada lagi? Oke ya, kalau sudah berarti kita sudah selesai mata kuliah ini, materi bukti audit. Nah ini nanti tugas kelompoknya saya masukkan ke assignment teams ya, 10-20 dari bukunya Rick Hayes. Nanti Anda kerjakan secara kelompok. Kelompoknya saya bagi di teams. Ini ada berapa orang nih semuanya? Berarti bisa buat 8-10 kelompok. Jadi kelompoknya jangan banyak-banyak, paling banyak 4 orang. Anda harus mengerjakan tugasnya secara kelompok, gak boleh sendiri-sendiri ya.
Minggu depan kita bahas kelompok yang saya pilih maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke ya, sekian kuliah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Anda pahami dengan baik karena saya sudah menggunakan sebaik mungkin istilah yang sederhana ya supaya Anda mudah mencerna. Oke ya, jika tidak ada pertanyaan lagi saya tutup kuliah hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.